Saya harap rekan-rekan sebagai partner tidak bosan bertemu dengan saya di sesi kedua ini. Tadi di sesi pertama saya sebagai moderator, sekarang saya sebagai presenter. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang konsep badan usaha. Mungkin buat ibu atau bapak-bapak, apa sih kenapa kita harus butuh mengetahui tentang badan usaha ini? Seperti yang sudah saya share di grup, bahwa kita memang di era globalisasi di mana kebebasan perdagangan seperti saat ini kita dibutuhkan sebagai warga negara yang baik, sebagai pelaku ekonomi. Minimalnya kita tahu kekayaan negara kita itu apa saja, kemudian bergeraknya memang menguntungkan atau tidak menguntungkan, bagaimana ke depannya minimalnya menjadi wise buat kita supaya lebih cinta pada NKRI. Untuk mempersingkat, saya akan coba paparkan tentang badan usaha ini. Badan usaha, apa sih badan usaha itu? Nah, badan usaha itu adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Jadi kalau namanya badan usaha tidak untung, kayaknya tidak mungkin. Apalagi misalkan di negara-negara yang kapitalis, tidak mungkin kalau tidak melakukan usaha kalau tidak menguntungkan. Pasti inginnya itu untung. Nah, kemudian apa dong perusahaan itu? Perusahaan adalah suatu kesatuan teknis dan tempat proses untuk memproduksi barang dan jasa secara efektif dan efisien. Nah, jadi kalau kita mau membuat suatu perusahaan, tentu tidaklah mungkin kita membuat suatu perusahaan itu tanpa menghasilkan keuntungan. Nah, untuk menghasilkan perusahaan yang untung itu seperti apa kan gitu. Jenis badan usaha yang ada di Indonesia itu ditinjau dari lapangan usahanya, ada badan usaha untuk ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Jadi kalau untuk ekstraktif itu misalkan untuk pertambangan, ya kan? Kalau agraris itu misalkan pertanian, industri misalkan untuk perusahaan-perusahaan untuk membuat seperti suatu barang apa misalkan untuk bahan elektronik, TV, dan sebagainya. Kemudian badan usaha perdagangan itu untuk perdagangan. Kalau jasa bergerak di bidang jasa. Kemudian badan usaha ditinjau dari pemilikan modal. Nah, pemilikan modal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah milik negara, kemudian milik swasta, campuran, dan milik daerah. Yang ada di Indonesia itu adalah badan usaha kepemilikan. Jadi kalau misalkan milik negara itu berarti permodalannya adalah milik negara. Sedangkan kalau milik swasta berarti itu adalah non pemerintah atau bisa perorangan atau bisa gabungan dari orang-orang. Kemudian kalau campuran itu adalah gabungan dari negara dengan swasta, artinya bisa kepemilikan negara separuh atau berapa dengan campurannya itu dengan swasta, entah itu swasta dalam negeri ataupun swasta asing. Kemudian yang keempat adalah badan usaha milik daerah.
Jadi badan usaha milik daerah ini adalah badan usaha milik pemerintah daerah. Peran badan usaha entah itu milik negara atau milik daerah. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa perbedaan milik negara dan milik daerah. Itu maksudnya di sini adalah kalau milik negara berarti kepemilikannya adalah pemerintah pusat, anggarannya dari APBN, kemudian kalau BUMD atau badan usaha daerah itu adalah kepemilikannya adalah pemerintah daerah, baik misalkan provinsi maupun kabupaten atau kota, anggarannya dari APBD. Nah, peran dari BUMN dan BUMD itu bisa salah satunya adalah fungsi kas negara. Jadi pendapatan negara itu salah satunya adalah dari laba yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan milik negara tersebut. Kemudian peran yang kedua adalah supaya perusahaan swasta tidak memonopoli. Memonopoli artinya menguasai. Seperti pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 bahwa hajat hidup orang banyak tidak boleh dikuasai oleh swasta. Jadi harus dikuasai oleh negara. Ya, misalkan adalah air, ya, PDAM atau PAM, gitu. Kemudian listrik, itu hajat hidup orang banyak tidak boleh diserahkan pada swasta. Moga-moga pemerintah kita konsisten dengan pasal 33. Kemudian peran BUMN atau BUMD yang selanjutnya adalah melayani kepentingan umum. Jadi ada sebagian perusahaan pemerintah itu yang tidak orientednya adalah ke profit. Jadi kalau swasta itu kan orientednya pasti profit. Tapi kalau pemerintah juga harus bukan yang hal utama mencari keuntungan, tapi adalah yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya peran BUMN atau BUMD selanjutnya adalah tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kepentingan atau profit bukan tujuan utama dari perusahaan milik negara ini. Selanjutnya peran BUMN selanjutnya adalah sebagai stabilisator perekonomian negara. Stabilisator itu kan berasal dari kata stabil. Jadi perusahaan daerah itu, perusahaan negara itu harus menstabilkan perekonomian. Misalkan seperti sekarang kita dilanda dengan COVID-19 ini, maka sedangkan masyarakat harus stay at home, gitu, jadi tidak ada pergerakan atau kegiatan perekonomian. Mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah harus menyediakan kebutuhan sembako atau kebutuhan sehari-hari dari masyarakat Indonesia. Sedangkan pelaku ekonominya tidak boleh bergerak keluar. Dan satu-satunya mungkin salah satunya adalah dengan impor, impor beras, impor gula dan sebagainya. Itu adalah merupakan peran stabilisator perekonomian negara, itu maksudnya adalah. Kemudian peran selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi. Jadi produktivitas itu maksudnya adalah bagaimana agar kemampuan memproduksi itu maksimal dengan efektif dan efisien supaya tidak terjadi kebocoran istilahnya biaya-biaya yang tidak relevan. Selanjutnya adalah peran BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Berbeda dengan badan usaha milik pemerintah, milik swasta ini orientednya tentu adalah di profit, bukan pelayanan pada masyarakat. Makanya peran utama dari BUMS adalah memperoleh
memperoleh keuntungan. Jadi mereka itu, kalau bahasa saya, betul-betul kapitalis, hanya mencari keuntungan. Kemudian peran yang selanjutnya adalah pelayanan masyarakat berupa jasa dan barang. Di sini walaupun mereka itu mencari keuntungan, tapi barang yang diproduksi dari perusahaan-perusahaan swasta ini adalah untuk memenuhi kebutuhan baik barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian peran selanjutnya adalah dinamisator dalam perekonomian. Jadi kalau tadi peran pemerintah adalah sebagai stabilisator, kalau sekarang adalah dinamisator. Jadi dinamisator itu dari kata dinamis, dan dinamis itu artinya mengikuti pergerakan. Jadi kalau misalkan yang dibutuhkan oleh masyarakat misal adalah 10 unit barang, maka mereka akan menyediakan. Kalau bertambah lagi menjadi 100, akan menambah lagi. Kemudian kebutuhannya misalkan berubah. Dulu misalkan TV cukup TV berwarna, sekarang ada lagi TV yang bisa connect ke internet atau connect dengan HP. Itu mereka menyediakan. Itu merupakan salah satu peran dari dinamisator tersebut. Kemudian peran selanjutnya adalah mengelola dan pengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jadi dengan adanya perusahaan-perusahaan swasta ini, salah satunya adalah merekrut pengangguran atau sumber daya manusia. Dengan bertambahnya perusahaan-perusahaan swasta, secara tidak langsung akan mengentaskan pengangguran yang begitupun dengan sumber daya alam. Dengan adanya perusahaan-perusahaan swasta, maka mereka bisa memaksimalkan pengolahan alam yang mungkin belum bisa tersentuh oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian peran selanjutnya adalah merupakan partner kerja pemerintah. Perusahaan swasta tidak bisa lepas dari perusahaan pemerintah, karena bagaimanapun mereka berada di naungan atau kewenangan dari pemerintah. Maka perusahaan swasta harus bisa menjadi partner kerja pemerintah, perusahaan pemerintah maksudnya. Kemudian selanjutnya adalah bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha yang milik pemerintah, yang pertama adalah perusahaan umum atau perum, kemudian perusahaan perseroan atau persero, yang ketiga adalah perusahaan jawatan atau perjan. Di sini kita bahas dari perjan dulu. Perusahaan jawatan itu untuk saat ini di tahun 2020 ini sudah tidak ada perusahaan yang berbentuk perusahaan jawatan. Yang masih ada adalah perusahaan umum dan perusahaan perseroan. Mungkin ada yang ditanyakan kenapa sih sudah tidak ada ya. Nanti ada di slide-slide selanjutnya yang akan saya bahas dengan spesifik. Kemudian bentuk-bentuk perusahaan umum itu, contohnya di sini adalah kalau perusahaan umum itu modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa. Contohnya adalah perum pusada bakti, perum pegadaian, perum pelayanan, perum peruri, damri, dan perhutani, dan sebagainya. Nah, ciri-ciri dari perusahaan umum ini adalah antara lain ya, satu, melayani kepentingan umum, bergerak di bidang jasa vital, maksudnya adalah public utility,
Jadi yang inti-inti saja. Kemudian yang ketiga, dibolehkan atau dibenarkan untuk memperoleh keuntungan, berstatus badan hukum, mempunyai nama dan kekayaan sendiri, serta bebas bergerak seperti perusahaan swasta. Kemudian bentuk yang kedua adalah perum ini ciri-cirinya hubungan, maksudnya ciri-ciri yang selanjutnya ya tadi baru 5, yang selanjutnya hubungan hukumnya diatur secara perdata, modal seluruhnya dimiliki oleh negara, dan kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi maksudnya begini, kekayaan negara itu tidak menjadi satu dengan kekayaan dari perusahaan perum ini. Kemudian dipimpin oleh seorang direksi, pegawainya adalah pegawai negara atau pegawainya. Kemudian laporan tahunannya diserahkan kepada pemerintah karena ini adalah perusahaan murni milik pemerintah. Kemudian persero, bentuk yang kedua adalah persero atau perseroan terbatas, biasanya orang kenalnya dengan PT. Kalau masyarakat awam biasanya kenalnya PT. PT itu perusahaan perseroan atau perusahaan perseroan terbatas. Di sini berbeda dengan perum, persero ini modalnya sudah mulai berbentuk saham. Artinya sudah go public. Go public artinya masyarakat boleh memiliki atau membeli saham milik pemerintah, asalkan jumlah maksimalnya adalah 49%. Artinya 51% itu harus dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Jadi perusahaan persero itu terkesannya itu seperti campuran antara milik pemerintah dengan milik swasta yang berbentuk saham yang sudah go public. Nah, contoh dari PT ini contohnya adalah PT Telkom, PT Pos Indonesia, PT KI, PT Semen Gresik, BRI, Mandiri, Dana Reksa, Sanghyang Seri, kemudian BNI, Jasa Marga, Bika, dan sebagainya. Nah, ciri-cirinya apa untuk perusahaan ini? Memupuk keuntungan jelas, kalau persero itu sudah orientednya adalah ke profit. Kemudian yang kedua, badan hukumnya berbentuk PT. Hubungannya, maksudnya hubungan usahanya itu menurut hukum perdata. Modal keseluruhan atau sebagian kekayaan dipisahkan. Jadi seperti yang awal tadi saya bilang, 51% itu adalah minimal harus milik pemerintah, maksimal 49% adalah milik swasta yang di-share di go public, di saham, boleh itu milik swasta perorangan, swasta nasional ataupun swasta asing. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah tidak memiliki fasilitas negara. Berbeda dengan perum, persero ini tidak boleh istilahnya menikmati fasilitas-fasilitas negara. Kemudian ciri selanjutnya adalah dipimpin oleh seorang direksi. Nah, untuk status pegawainya, kalau perum tadi pegawainya adalah pegawai pemerintah atau pegawai negeri, istilah kalau kita orang awam. Tapi kalau sudah berbentuk persero, sudah bukan pegawai negeri lagi, karyawannya adalah pegawai swasta. Nah, peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham. Maaf, suaranya rumahnya di kampung, ada traktor. Kemudian yang terakhir adalah bentuk BUMN, yaitu perjan atau perusahaan jawatan. Seperti awal tadi saya bilang bahwa perjan ini spesial karena sekarang ini sudah tidak ada perusahaan pemerintah yang berbentuk perjan. Nah, mungkin ini menariknya ya.
kenapa sudah tidak berbentuk perjan lagi? Karena dianggap sudah tidak bisa mengikuti zaman. Karena perjan ini ciri-cirinya misalkan yaitu karyawannya berstatus pegawai negeri, keuntungan kerugian ditanggung pemerintah. Nah, pemerintah walaupun orientednya not profit, tapi untuk sekarang sudah tidak mungkin bahwa pemerintah itu mau menanggung kerugian. Makanya perjan ini sudah mulai ditinggalkan sebagai bentuk perusahaan milik pemerintah. Kemudian ciri-ciri dari perjan yang selanjutnya adalah tujuan utamanya melayani kepentingan umum, kemudian berada di bawah departemen dirjen pemerintah yang terkait, permodalannya dari APBN. Kemudian perjan ini memperoleh fasilitas dari negara, berbeda dengan perusahaan yang sebelumnya baik Persero atau misalkan Persero itu tidak boleh memperoleh fasilitas negara, tapi perjan atau Persero ini masih bisa memperoleh fasilitas negara. Kemudian kita masuk ke bentuk-bentuk badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta yang pertama adalah badan usaha milik perseorangan atau perorangan. Jadi misalkan Bapak atau Ibu bikin perusahaan, misalkan dagang, warung, itu berarti milik perseorangan. Itu termasuk adalah badan usaha. Kemudian yang bentuk kedua adalah firma. Firma biasanya kalau kita kenal orang awam itu dengan singkatan FA ya. Kemudian kominditer, yang ketiga adalah persekutuan kominditer atau CV. Biasanya kita kenal CV. Kemudian yang keempat adalah PT atau perusahaan perseroan seperti punya pemerintah juga. Yang kelima adalah yayasan. Yang terakhir adalah badan usaha swasta asing. Apa kelebihan atau kekurangan dari setiap badan usaha itu baik milik pemerintah maupun milik swasta? Di sini akan kita bahas milik kelebihan dari sektor badan usaha milik pemerintah adalah menguasai atau sektor vital seperti yang awal saya bilang sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar. Jadi kalau menguasai hajat orang banyak harus dikuasai. Kemudian kelebihan yang lain adalah jaminan dan dukungan dari negara. Karena kalau milik pemerintah pasti didukung oleh pemerintah. Yang ketiga adalah permodalan sudah pasti karena mendapat modal dari negara. Keempat, kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Kelima adalah sumber pendapatan. Nah, yang keempat ini nih yang bikin berbondong-bondong bagi peserta didik saya terutama ingin menjadi pegawai negeri. Karena apa? Kelangsungan hidup perusahaannya pasti terjamin, tidak mungkin pilot atau mengalami kerugian. Tapi di samping ada kelebihan, tentu ada kekurangan dari BUMN. Yang pertama adalah faktor produksi tidak efisien. Maksudnya bagaimana? Mungkin ya kita tidak bisa menutup mata atau ternyata kekurangan dari kita itu kalau ngerasanya sudah digaji ya sudah tidak maksimal. Lain dengan perusahaan atau karyawan swasta karena dituntut untuk produktivitas tinggi maka tingkat loyalitasnya juga. Kemudian kekurangan yang kedua adalah manajemen perusahaan kurang profesional. Yang ketiga menimbulkan monopoli atas sektor-sektor digital. Keempat pengelolaan perusahaan terhambat dengan peraturan yang ketat. Karena biasanya kalau punya perusahaan atau punya pemerintah itu kita harus terkait dengan peraturan-peraturan pemerintah. Kadang-kadang peraturan yang satu dengan tidak sinergi atau tidak saling mendukung. Nah, itu yang menjadi hambatan dalam pengelolaan perusahaan milik pemerintah. Kekurangan yang selanjutnya adalah sulit memperoleh keuntungan, bahkan seringkali merugi.
Kemudian kalau kelebihan atau kekurangan dari badan usaha milik swasta itu apa? Kita lihat dari badan usaha perorangan. Kelebihannya adalah karena ini milik perorangan, maka menjadi easy of organization, artinya organisasinya mudah, kita tidak perlu apapun karena semua kebijakan adalah apa kata kita sebagai pemilik perusahaan yang memiliki kita, yang mempunyai wewenang kita. Kecamatan. Jadi semuanya adalah lebih free gitu, istilahnya. Makanya di sini kelebihan yang kedua adalah kebebasan bergerak, karena apa tadi? Bisa mengambil keputusan sendiri karena itu milik kita, dan keuntungannya juga jatuhnya hanya untuk kita sendiri karena perusahaan perseorangan, namanya perseorangan kan hanya perorangan. Nah, kemudian ongkos lebih rendah. Kenapa ongkos lebih rendah? Karena kita itu sebagai pemilik, sebagai karyawan, sebagai apa ya, semuanya itu di handle sama kita semua. Jadi lebih low biaya-biaya gitu, lebih rendah biaya-biayanya. Nah, tapi di samping ada kelebihan tentu ada kekurangan. Kekurangan dari badan usaha perorangan itu yang pertama adalah tanggung jawabnya tidak terbatas. Artinya apa? Dihandle sama keuntungan 100%, tentu apa kalau ada apa semuanya dihandle sama kita. Kalau ada apapun semuanya dihandle sama keuntungannya 100%. Kita tentu keuntungannya 100% dengan kontinuitas mengalami kemunduran ya. Ini adalah kelebihan atau kekurangan dari badan usaha perorangan. Kemudian kalau badan usaha firma, kelebihannya adalah modal lebih mudah terpenuhi. Karena kalau firma itu tidak terdiri dari satu orang, lebih dari satu orang. Kemudian pengelolaan perusahaan dapat dibagi-bagi sesuai dengan keahlian. Yang ketiga, risiko dipikul bersama sehingga dirasa tidak terlalu berat. Kemudian yang keempat, keputusan diambil lebih baik karena berdasarkan pertimbangan lebih dari kami. Selanjutnya, kemampuan untuk itu lebih banyak atau lebih, karena apa? Modalnya kita lebih besar, maka lebih dipercaya oleh. Tetapi di samping ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Kekurangan dari firma yang pertama adalah mungkin saja timbul perselisihan antar pemilik atau pendiri karena beda persepsi atau beda pemikiran. Kemudian keputusan yang diambil kurang tepat karena harus menunggu musyawarah, sehingga tindakan seorang anggota akan menyebabkan terlibatnya anggota lain. Artinya jika kita mengambil suatu keputusannya tidak benar, maka yang akan terlibat adalah seluruh anggota dari firma tersebut. Kemudian jika firma ini bubar, salah satu anggota diri atau meninggal, otomatis perusahaan pun bubar. Jadi amat sangat tergantung pada setiap anggota. Kelebihan dan kekurangan dari usaha yang ada dari swasta ini adalah perusahaan terbatas. Pertama adalah tanggung jawab perseroan ini terbatas. Kemudian kebutuhan akan pengembangan juga mudah dipenuhi. Kemudian yang ketiga, kontinuitas kehidupan PT lebih terjamin, kemudian lebih dipercaya pihak ketiga dalam hal kredit, efisien di bidang kepentingan, kemudian lebih mampu memperhatikan
Tapi kekurangan dari PP ini adalah perhatian persero terhadap PP itu biasanya kurang. Kemudian yang kedua, biaya untuk membuat PP lebih besar karena ada pendirian, biaya organisasi, pajak, dan lain sebagainya. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah yang memimpin PP lebih sulit daripada perusahaan bentuk lain karena tentu di sini PP itu lebih besar dibandingkan. Nah, kemudian penggabungan badan usaha itu bisa berbentuk vertikal ataupun horizontal. Jadi kalau berbentuk vertikal itu misalkan untuk memproduksi terdapat beberapa badan usaha seperti kita butuh petani kapas, pengap kapas, pemikalan, penenunan, dan ini disebut penggabungan kombinasi bentuk vertikal karena masih satu lini yaitu untuk membuat kain. Nah, kalau penggabungan badan usaha berbentuk horizontal, misalkan penggabungan antara pabrik sabun cuci dengan sabun mandi. Nah, antara pabrik sikat gigi dengan pasta gigi. Tuh. Sekian paparan dari saya. Barangkali ada pertanyaan, monggo saya serahkan dulu kepada moderator. Oh iya. Baik. Gimana Pak Yoga ya? Pak Yogi? Ya. Halo, Ya. Halo Pak Yogi? halo, halo. Ya, sudah masuk. Baik, pemaparan yang sangat menarik dari Ibu Yanti Silawati ya. Di mana badan usaha dijelaskan dengan mendetail, dengan sangat lengkap dan menurut saya sudah sangat jelas ya. Mangga barangkali dari rekan-rekan ada yang bertanya. Oh ya, ini udah ada pertanyaan Ibu. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sekarang itu marak desa-desa itu dibentuk BUMDes atau badan usaha milik desa. Apakah boleh BUMDes dipimpin oleh seorang ASN? Jadi intinya apakah BUMDes itu dipimpin oleh ASN tapi bukan bagiannya, misalkan dipimpin oleh seorang guru atau BUMDes itu dipimpin oleh seorang pegawai kecamatan. Pertanyaan kedua, setiap BUMDes akan melaporkan penghasilannya ke desa untuk dijadikan PAD. Nah, bagaimana kalau BUMDesnya diam di tempat, tidak berjalan, kapan solusi untuk itu? Mangga Ibu barangkali mau jawab pertanyaan dari penanya. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama itu tentang, berarti dua-dua pertanyaan ini semuanya tentang BUMDes ya. BUMDes itu berarti badan usaha tapi milik pemerintah desa. Oke. Apakah boleh dipimpin oleh seorang ASN? Setahu saya itu kalau ASN kayaknya boleh. Kalau ASN itu tidak boleh bergerak itu di bidang politik. Jadi kalau misalkan sebagai dipercaya oleh desa untuk memimpin atau memimpin BUMDes itu boleh-boleh saja. Asalkan kalau saran ini sarannya, kalau secara payung hukum saya tidak paham karena itu tergantung dari pemerintah desa. Tapi kalau saran saya, kalaupun ASN yang
ataupun bukan ASN yang memimpin dari itu adalah dia itu betul-betul mengetahui usaha dari BUMDes itu. Entah itu misalkan bagaimana pemasarannya, pembukuannya, karena pelaporannya itu harus layak seperti perusahaan-perusahaan yang sebenarnya, entah itu perusahaan maupun perusahaan swasta. Jadi untuk pertanyaan yang pertama adalah boleh-boleh saja ASN. Yang penting ASN atau bukan adalah yang mengetahui atau mengerti tentang ranah dari kegiatan perusahaan atau BUMDes tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tuh Pak Yogi tadi? Pertanyaan yang kedua mengenai BUMDes juga, Ibu ya. Setiap BUMDes melaporkan penghasilannya ke desa untuk dijadikan PAD. Nah, bagaimana kalau BUMDesnya itu ya istilah kasarnya sih tidak berjalan, merugi atau tidak berjalan sama sekali? Adakah solusi untuk itu? Ya, kalau setahunya saya kebetulan saya memperhatikan di sini BUMDes itu ada yang berjalan ataupun tidak. Memang kalau penghasilan dari BUMDes itu adalah UMP, jadi merupakan penghasilan desa. Nah, bagaimana kalau BUMDes itu tidak jalan? Kalau tidak jalan ya berarti penghasilan desanya tidak ada kan. Kalau misalkan rugi berarti intinya kan BUMDesnya itu sudah jalan. Berarti cari solusinya bagaimana supaya tidak merugi. Jadi untuk pertanyaan itu sebetulnya kalau tidak jalan ya berarti kerugiannya apa? Uang, kalau menurut saya orang ekonomi istilahnya idle money ya, idle money itu uang menganggur. Jadi ada uang tapi tidak bisa dilakukan atau diputar untuk menghasilkan, itu kan merupakan kerugian kalau menurut saya. Jadi alangkah baiknya kalau ada itu kira-kira jalan, kira-kira menghasilkan supaya mendapatkan desa juga mendapatkan penghasilan selain dari pemerintah gitu, ADD atau DD. Terima kasih Bu Yanti, semoga yang bertanya tidak puas. Barangkali ada yang lagi, atau ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Tidak ada. Enggak. Waktu untuk sesi bertanya saya tambah 1 menit ya. Setelah 1 menit mungkin kita akan menyimpulkan hasil dari diskusi kita hari ini. Enggak, barangkali ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Enggak. Kalau tidak ada, baik, kita simpulkan saja. Kita simpulkan kegiatan hari ini bahwa pemerintah memiliki badan usaha yang bergerak di sektornya masing-masing. Karena di pemerintah juga ada BUMN gas, BUMN jalan raya, BUMN yang lain-lain lah. Jadi, badan usaha yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Selain BUMN juga ada yang disebut BUMS, badan usaha milik swasta, baik perseorangan, firma, batas, dan lain-lain. Selain dari itu, ada juga bentukan-bentukan yang dibentuk oleh desa,
dalam hal ini diinginkan sebutnya oleh BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa yang padanya akan berkorelasi terhadap pendapatan asli desa. Bagaimana BUMDes di desa itu menggali potensi di wilayahnya masing-masing untuk meningkatkan PAD dari desa tersebut. Jalan atau tidak suatu usaha itu dikendalikan oleh pimpinan dari itu sendiri, baik oleh BUMN, BUMD, BUMDes, BUMDes, dan badan usaha swasta lainnya. Terima kasih. Kesimpulan dari saya, semoga pada pertemuan yang akan datang akan baik lagi. Dan akan saya kembalikan kepada host, Pak Mugyani. Baik, terima kasih Pak Yogi dan juga Ibu Yanti menyampaikan Bapak dan Ibu sekalian, karena sudah selesai tentang ini, maka kita tutup dulu sesi yang kedua ini, dan nanti kita lanjutkan dengan diskusi dengan para instruktur. Ada Pak Yani, selamat datang Pak Yani, dan juga Ibu dimohon masuknya koreksinya tugas-tugas kami yang barusan dilaksanakan. Itu saja sementara dulu acara ini kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.